Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri topik, perkataannya pasti digenapi. Perkataannya pasti digenapi. Kita akan baca ayat firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita bacakan ayat firman Tuhan dari Matius pasal 24 ayat yang ke-35. Matius pasal 24 ayat 35, demikian firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sekali lagi, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara-saudari yang saya kasihi, sebuah lagu anak sekolah minggu yang seringkali dinyanyikan, saudara, lagu yang sangat indah menurut saya. Di sana kata-katanya dikatakan biar bumi akan berlalu. Ya, lagunya kurang lebih seperti ini, saudara. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ya, ini lagu yang begitu sangat indah, saudara, yang mengungkapkan bahwa biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, bahkan seisinya sirna, matahari tak bersinar lagi, akan tetapi Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus, Allah yang kita kenal di dalam pribadi Yesus Kristus, tidak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya, semua yang diperkatakannya pasti akan digenapi. Amin, saudara. Seperti ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, saudara, yang dikatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini kita harus mengimani apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, ya, ketika dia berkata langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, artinya perkataan Yesus atau firman Allah, tidak akan berlalu. Firman Tuhan, perkataannya yang telah dicatat, telah diabadikan ada di dalam Alkitab, ya, firman-Nya, perkataannya yang ada di dalam Alkitab, setiap hari kalau kita renungkan, ya, kalau kita jadikan sebagai tata nilai dalam kehidupan kita siang dan malam, ya, kita jadikan sebagai landasan kehidupan kita, ya, maka saya mau mengatakan bahwa perkataan Tuhan atau firman-Nya itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Karena firman Tuhan adalah bagian penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Itulah sebabnya membaca firman Tuhan, baca Alkitab, merenungkannya, mendengarkan. Ketika nanti kita datang ke gereja beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan, diperdengarkan, disampaikan. Maka saya mau katakan itu adalah hal yang sangat penting. Amin. Firman Allah yang oleh karenanya hidup kita dilandaskan, maka hidup kita akan menjadi hidup yang tidak hanya berbuah lebat, tetapi hidup yang berdampak dimanapun kita berada. Saudara-saudari yang saya kasihi, walaupun sayangnya ada banyak orang Kristen menganggap remeh dan sepele, ya, hal membaca firman Tuhan, hal membaca Alkitab dianggap sebagai sesuatu yang membuang-buang waktu. Itulah sebabnya maka ada banyak orang yang kemudian ketika di dalam hidupnya jarang sekali membuka Alkitab, tidak pernah mau mendengarkan, kemudian mereka menemui banyak persoalan dalam hidup mereka. Ketika mereka jauh dari perkataan-perkataan Yesus yang meneguhkan, yang pasti sebenarnya akan digenapi dalam kehidupan mereka, itulah yang kemudian menyebabkan ada banyak orang yang jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan dan persoalan, saudara. Pada pagi hari ini kita harus menjadikan kesukaan kita untuk membaca firman sebagai sebuah gaya hidup di dalam kehidupan kita.
di dalam tatanan kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga, berjemaat, ya, kesukaan kita akan firman Tuhan yang pasti akan digenapi itu haruslah menjadi sebuah tata nilai kehidupan kita, saudara. Kalau kita memperhatikan ke dalam Alkitab, baik di perjanjian lama, di perjanjian baru, ya, seringkali firman Tuhan disampaikan untuk menasehatkan setiap pribadi-pribadi bangsa Israel secara khusus. Ya, bahkan orang-orang yang akan dipakai Tuhan sebagai tokoh-tokoh kunci di dalam Alkitab untuk menyatakan kehendaknya di sejarah umat manusia. Seperti apa yang dinasehatkan oleh Allah kepada Yosua, ya, saat dia dipercaya untuk memimpin bangsa Israel, dia menggantikan Musa. Ya, Tuhan sendiri berkata, ya, melalui Musa kepada Yosua, dikatakan, saudara, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ya, sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, di dalam Taurat, dalam firman Tuhan itu. Sebab hanya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah ini adalah hal yang luar biasa, saudara? Ketika perkataan firman Tuhan kita jadikan sebagai landasan kehidupan kita, siang dan malam kita renungkan, seperti apa yang kemudian dilakukan oleh Yosua, saudara. Ya, menaati firman Tuhan dalam kehidupannya, maka perjalanannya memasuki tanah perjanjian Tuhan buat berhasil. Bahkan kepemimpinannya dikokohkan Tuhan. Apa saja yang dia buat berhasil, dia mengalami keberuntungan. Itulah sebab pada pagi hari ini, kalau kita mau juga memiliki hidup yang produktif, hidup yang efektif, hidup yang diberkati Tuhan, maka kuncinya agar perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung, diberkati, adalah kita harus tekun membaca firman Tuhan, memperkatakannya, merenungkannya siang dan malam, melakukannya di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Amin, saudara. Itulah sebabnya jangan menjadi seperti orang-orang yang kebanyakan yang hanya mau mendengar Tuhan atau mendengar firman Tuhan, baca Alkitab, itu pun kalau dia mau hanya pada saat datang ke gereja. Jangan, saudara. Tetapi dengan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, menempatkan firman Tuhan di tempat yang terutama dalam hidup kita. Ketika kita mengambil keputusan, mengambil hal-hal yang menjadi pilihan, kita landaskan kepada firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka hidup kita akan mengalami keberhasilan. Hidup kita akan mengalami keberhasilan. Mengapa, saudara? Karena perkataannya pasti digenapi di dalam hidup, pasti terjadi. Jadi saudara bisa bayangkan kalau misal janji-janji firman Tuhan kita pegang teguh dalam hidup kita, itu pasti akan digenapi. Ketika Tuhan berkata dia akan menyertai kita, dia akan menolong kita, dia akan membuka jalan bagi kita, dia akan membebaskan kita, melepaskan kita dari setiap mara bahaya, pasti akan tergenapi. Pasti akan kita alami, saudara. Saudara-saudari yang saya kasihi, hanya dengan mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya lah, kita sedang membangun landasan iman kita di dalam Kristus. Seperti apa yang saya sampaikan kemarin, kita sedang menggali jauh ke dalam diri kita, meletakkan dasar-dasar di atas batu karang yang teguh. Iman kita dibangun di sana, saudara. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, itulah yang disampaikan oleh Paulus dengan berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin, saudara. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itulah sebabnya jangan sekali-kali engkau mengabaikan firman Tuhan. Jangan mengabaikan Alkitab, saudara. Ketika engkau datang ke gereja, siapkan diri, bawa Alkitab. Bawa Alkitab, saudara.
Kalau saudara tidak punya buku Alkitab, sekarang pun sangat mudah. Di handphone pun ada Alkitab yang bisa saudara akses dimanapun saudara berada. Sebenarnya boleh dikatakan firman Tuhan bahkan ada di sekitar kita. Kita bisa menyentuh dia di mana saja kita berada pada hari ini. Tidak ada satu orang pun hari ini yang tidak memiliki gadget, saudara. Semua orang, mungkin hampir semua orang memiliki gadget, saudara. Ya walaupun tidak semua, tetapi kebanyakan orang memiliki gadget. Daripada diisi dengan hal yang tidak benar, isi dengan firman Tuhan. Dan akses itu dimanapun saudara berada. Renungkan, baca. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Akan pendengaran akan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, merenungkan, akan membuat hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Karena kita akan dengan demikian akan dibentuk ya, untuk memiliki satu pola hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Itulah kunci untuk diberkati Tuhan. Amin saudara. Perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita akan dipengaruhi oleh apa yang kita renungkan. Apa yang kita pikirkan di dalam hati dan dalam pikiran kita. Kalau yang kita renungkan, pikirkan adalah firman Tuhan, itu akan membentuk hidup kita, memiliki pola hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang pasti akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih, tidak ada seorang pun yang sanggup membangun kehidupannya untuk tahan terhadap pencobaan persoalan tanpa terlebih dahulu meletakkan dasar seperti apa yang saya sampaikan pada renungan pagi kemarin. Tanpa meletakkan dasar di atas dasar yang kokoh, yaitu firman Allah. Dan firman Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Yesus Kristus Tuhan kita itu. Itulah sebabnya bangunan rumah rohani kita, rohania kita, ya, dunia spiritual kita harus dibangun di atas dasar firman Tuhan sebagai fondasinya. Saudara-saudari yang saya kasihi, Yesus berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, artinya firman yang disampaikan, perkataan, kata-kata oleh Yesus ini, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Inilah karakteristik daripada kehidupan orang percaya yang membangun hidup rohaninya di atas dasar yang kuat, yaitu firman Allah, firman Kristus. Perkataan Yesus yang adalah firman tidak akan berlalu. Itu akan tetap kekal dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Itulah sebabnya kita harus menaruh itu di tempat yang terutama dalam hidup kita. Segala sesuatu di dunia ini akan berlalu, namun firman Kristus, perkataannya akan tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan adalah kunci penting mencapai keberhasilan, saudara. Amin. Hanya melalui firman-Nya lah dalam kehidupan kita, kita akan meraih, kita akan beroleh kasih dan karunia-Nya yang melimpah. Ya, rahmat-Nya yang tak terbatas. Kalau firman-Nya tinggal di dalam kehidupan kita, perkataannya ada di dalam kehidupan kita, maka perkataannya yang tidak akan pernah berubah itu, perkataannya yang penuh dengan kuasa itu, firman-Nya yang mampu menghidupkan, yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil bagi kita tapi bagi Dia tidak ada yang mustahil, itu akan tergenapi, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang saya kasih, kita harus ingat bahwa kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan sajalah yang menjadi tujuan kita. Karena Tuhan menaruh belas kasihannya kepada setiap orang-orang yang berkenan di hatinya. Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat 15-16 dengan berkata, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Seperti apa yang tertulis, yang dikutip oleh Paulus ini,
Di dalam perjanjian lama dikatakan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Kata Allah, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Itulah kemudian Paulus berkata, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Paulus mendasarkan kesimpulannya ini kepada perkataan Allah sendiri. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab yang ada di dalam perjanjian lama dikatakan, aku akan menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Kehendak Allah lah. Only by His grace. Hanya oleh anugerahnya lah yang memampukan kita untuk bisa meraih hidup yang berhasil di dalam dunia ini. Atau di mana saja kita berada, hidup kita akan menjadi berkat, memberkati, hidup kita akan dipermuliakan oleh Tuhan. Jika sekali lagi firman-Nya tinggal di dalam kita. Dan kita di dalam firman-Nya, hidup kita mencerminkan kehidupan yang dibangun di atas dasar yang teguh, yang kokoh, yaitu firman Allah itu sendiri. Perkataan Yesus. Maka dengan demikian, jika kehidupan kita dibangun di atas perkataan Allah, dibangun di atas perkataan Tuhan, yang pasti akan digenapi dalam kehidupan kita itulah yang akan membawa kita mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Pada pagi hari ini, mari terus menaruh kepercayaan penuh kita kepada firman-Nya yang pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Dan kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kita lebih lagi dekat dengan Dia. Membawa kita lebih lagi berharap kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.